A. Pengendalian internal menurut Choso. Pengendalian internal merupakan bagian yang sangat penting agar tujuan perusahaan dapat tercapai. Tanpa adanya pengendalian internal, tujuan-tujuan perusahaan tidak dapat dicapai secara efektif dan efisien. Dapat dipahami bahwa pengendalian internal adalah proses, karena hal tersebut menembus kegiatan operasional organisasi dan merupakan bagian integral dari kegiatan manajemen dasar. B. Tujuan pengendalian internal. Yang pertama yaitu tujuan-tujuan operasi yang berkaitan dengan efektivitas dan efisiensi operasi. Bahwa pengendalian internal dimaksudkan untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi dari semua operasi perusahaan sehingga dapat mengendalikan biaya yang bertujuan untuk mencapai tujuan organisasi. Yang kedua yaitu tujuan-tujuan pelaporan, bahwa pengendalian internal dimaksudkan untuk meningkatkan keandalan data serta catatan-catatan akuntansi dalam bentuk laporan keuangan dan laporan manajemen. Ketiga yaitu tujuan-tujuan ketaatan terhadap hukum dan peraturan yang berlaku, bahwa pengendalian internal dimaksudkan untuk meningkatkan ketaatan entitas terhadap hukum-hukum dan peraturan yang telah ditetapkan pemerintah, pembuat aturan terkait, maupun kebijakan-kebijakan entitas itu sendiri. C. Unsur-unsur pengendalian internal. Yang pertama, control environment atau lingkungan pengendalian. Lingkungan pengendalian ini menciptakan suasana pengendalian dalam suatu organisasi dan mempengaruhi kesadaran personal organisasi tentang pengendalian. Yang kedua, risk assessment, yaitu penilaian risiko. Penilaian risiko ini melibatkan proses yang dinamis dan interaktif untuk mengidentifikasi dan menilai risiko terhadap pencapaian tujuan. Yang ketiga yaitu control activities atau aktivitas pengendalian. Aktivitas pengendalian ini tindakan-tindakan yang ditetapkan melalui kebijakan-kebijakan dan prosedur-prosedur yang membantu memastikan bahwa arahan manajemen untuk mengurangi risiko terhadap pencapaian yang tujuan dilakukan. Yang keempat, information and communication atau informasi dan komunikasi. Ini sangat penting bagi setiap entitas untuk melaksanakan tanggung jawab pengendalian internal guna mendukung pencapaian tujuan-tujuannya. Yang kelima yaitu monitoring activities, yaitu kegiatan evaluasi dengan beberapa bentuk, apakah yang sifatnya berkelanjutan, terpisah, maupun kombinasi keduanya. D. Keterbatasan pengendalian internal. Pelaksanaan struktur pengendalian internal yang efisien dan efektif haruslah mencerminkan keadaan yang ideal. Namun dalam kenyataannya, hal ini sulit dicapai karena dalam pelaksanaannya struktur pengendalian internal mempunyai keterbatasan-keterbatasan. Pengendalian internal ini tidak bisa mencegah penilaian buruk atau keputusan, atau kejadian eksternal yang dapat menyebabkan sebuah organisasi gagal untuk mencapai tujuan operasionalnya. Dengan kata lain, bahwa sistem pengendalian internal yang efektif dapat mengalami kegagalan. E. Kelemahan dan kelebihan. Keunggulan esensial dapat dalam memberikan panduan yang lebih mendetail dan komprehensif. Keberadaan prinsip manajemen risiko, penetapan konteks eksternal, dan pemisah antara kerangka kerja dengan proses manajemen risiko menjadi keunggulan kompetitif yang dimiliki. Namun pada akhirnya dalam memilih standar terbaik untuk diimplementasikan. Keunikan pada kedua standar tersebut perlu dipertimbangkan dan disesuaikan dengan sasaran, karakteristik, dan regulasi yang berlaku pada organisasi. Dalam penerapannya, organisasi juga dapat mengadaptasi dan mengkombinasikan komponen tertentu pada kedua rujukan tersebut untuk membangun sistem manajemen risiko tersendiri yang efektif bagi organisasinya.